Cukup dia menonton itu, dia lolos di situ. Nah, tetapi saya juga masih melihat ada beberapa hal yang seharusnya harus diluruskan, karena ada beberapa di persidangan itu yang saya lihat itu tidak dilaksanakan dan bahkan diabaikan. Yang sampai sekarang terus terang saja banyak nanti kita soal IPK kita bisa bicara ya. Tapi hanya saya menjelaskan aja. Saya sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena sianida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya adalah sianida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya sianida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Terus terang aja, saya selalu berharap entah apapun ini, Mahkamah Agung harus menjawab. Apakah seorang hakim bisa menyatakan sebab matinya seseorang yang mati karena tiba-tiba bukan karena sakit dan mati katanya karena racun tanpa otopsi? Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan itu bisa, saya takluk tunduk walaupun tidak ada dalam kamus hukum saya. Itu yang harus dijawab oleh Mahkamah Agung dulu, di luar yang lain-lain. Kenapa Mahkamah Agung dan semua hakim mulai dari pengadilan mengabaikan ini? Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini gak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa gak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas hakim bilang, oh itu matinya karena sianida tanpa diotopsi. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer tentang putusan ini. Sementara semua ahli yang kita ajukan, baik di Indonesia, baik yang dari luar negeri, Australia dan sebagainya, termasuk Singapura, saya tanya semua itu, mereka mengatakan impossible. Seorang mati karena racun itu hanya bisa diketahui kalau diotopsi. Dan kalau itu tidak diotopsi, maka tidak ada kasus, no case. Itulah kira-kira yang menjawab pertanyaan tadi itu ya.